Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat pemirsa siswa-siswi SMK N2 yang kami banggakan dan dirahmati Allah. Puji syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membimbing kita dari alam kebodohan menuju alam yang terang benderang, yang disinari oleh nilai-nilai keimanan dan keislaman. Mustami'in, mustami'at, keluarga besar SMK N2 Kota Probolinggo, khususnya siswa-siswi yang kami banggakan. Tidak lama lagi kita akan memasuki akhir Ramadan. Hari ini sudah kita melaksanakan menjalankan puasa yang ke-27. Insya Allah 3 hari lagi kita akan memasuki akhir Ramadan. Mengingat situasi sebagaimana yang diberitakan pada akhir-akhir ini, kita negara Indonesia tercinta, khususnya Kota Kabupaten Probolinggo, masih diramaikan dengan berita adanya tentang virus corona atau COVID-19, di mana wabah virus corona ini adalah virus yang menimpa semua orang, baik tua ataupun muda, kaya atau miskin, baik muslim maupun non-muslim, baik yang beribadah maupun yang tidak beribadah. Semuanya akan menjauhi, mewaspadai adanya virus ini, karena virus ini adalah salah satu daripada tentara-tentara Allah, yang mana virus ini perlu dihindari dan dijauhi. Kita tidak boleh terlalu takut kepada virus, tapi tidak boleh terlalu berani kemudian terjangkit oleh virus ini. Oleh karena itu, sebaik-baik sikap adalah hati-hati, jaga kebersihan, pakai masker, kemudian kita jaga jarak antara orang per orang, jauhi kerumunan dan sebagainya. Nah, terkait dengan pelaksanaan ibadah, baik ibadah Qiyamul Lail maupun Idul Fitri nanti tahun ini, tahun 1441 Hijriah, maka sebaiknya kita mengikuti anjuran daripada pemerintah pusat maupun pemerintah di Kota Probolinggo. Nah, insya Allah Idul Fitri tahun ini akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020, insya Allah.
Semoga kita semua umat Islam, khususnya warga SMK Negeri 2 Kota Probolinggo, senantiasa mendapat perlindungan dari Allah, dibebaskan dari wabah virus corona COVID-19 ini, sehingga bisa melaksanakan berbagai macam ibadah, amalan, dan takbir serta sholat Idul Fitri pada tahun ini, pada bulan ini, dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan pelaksanaan Idul Fitri pada tahun ini? Kita tetap mengikuti anjuran daripada keputusan MUI, baik yang dari pusat maupun yang dari daerah. Dimana kalau melaksanakan Idul Fitri, sholat Idul Fitri itu adalah hukumnya sunnah. Sementara mencegah daripada penyakit virus corona ini hukumnya adalah wajib. Jadi kita tidak boleh mempertentangkan masalah sunnah dengan masalah wajib, tetapi kita siasati bagaimana enaknya pelaksanaannya, disesuaikan dengan situasi dan kondisi di mana Bapak Ibu siswa-siswi sekalian tinggal dan berada. Kita harus mendahulukan keselamatan daripada mengambil manfaat. Jadi di dalam sebuah kaidah, ad-daruratu tubihul mahdurat. Kalau keterpaksaan itu, kalau terpaksa kita ingin menjauhi hal-hal yang berbahaya, maka kita diperbolehkan mengambil cara-cara yang dapat menyelamatkan. Utamakan mengambil keselamatan daripada mengambil keuntungan. Oleh karena itu, kita harus tetap waspada, tetap hati-hati mulai sekarang sampai kapanpun. Kita harus waspada dan hati-hati dalam menjalankan ibadah. Jangan sampai kita menjalankan ibadah kemudian kita menjadi korban daripada wabah virus corona ini. Memang virus corona ini adalah mengingatkan kita agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui ibadah dan memperbanyak zikir kepada Allah. Karena dengan banyak ibadah dan banyak berzikir kepada Allah, maka hati menjadi tenang, jiwa menjadi tentram. Nah, dengan hati yang tenang, jiwa yang tentram itu, maka daya tahan tubuh kita semakin kuat. Sistem imun dalam tubuh kita semakin bekerja dengan baik. Sehingga kalau ada virus yang menempel pada diri kita, insya Allah dengan izin Allah akan bisa mengatasi dengan sendiri, bisa sembuh dengan sendirinya. Karena kita melalui ibadah, melalui zikir kepada Allah, hati kita jadi tenang dan sebagainya. Sehingga sistem imun kita menjadi kuat, bisa menangkal dengan sendirinya tanpa diobati dan tanpa dibawa ke rumah sakit. Untuk itu, mari kita dalam situasi yang seperti ini, ujian Allah yang berupa virus corona ini, mari kita sikapi dengan arif dan bijaksana, bahwa penyebab adanya virus corona ini menurut Al-Quran adalah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41 dan 42, Zahrul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di muka bumi, di darat maupun di laut, disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi semua musibah, semua wabah
dan penyakit itu bermula daripada perbuatan manusia itu sendiri. Mungkin manusia banyak maksiat, banyak dosa, dan sebagian lagi acuh tak acuh terhadap orang lain sehingga tidak mau beramar ma'ruf dan tidak mencegah kemungkaran, sehingga Allah memberikan cobaan yang seperti ini. Maka melalui virus ini, corona ini, mari kita kembali kepada Allah, perbanyak istighfar, perbanyak zikir kepada Allah, dan tinggalkan dosa maksiat, dan mari kita meningkatkan untuk menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dengan cara yang tidak mungkar. Oleh karena itu, disadari atau tidak bahwa dengan adanya ujian ini, tanpa izin, tanpa takdir dari Allah, tanpa dikehendaki Allah, maka manusia tidak akan mampu mencegahnya. Karena apa yang ditakdirkan oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah, pasti terjadi. Dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah dan tidak ditakdirkan oleh Allah, maka usaha manusia hanya sia-sia, tidak akan terjadi. Karena hanya Allah yang menentukan, manusia cuma bisa berusaha, dan segala sesuatunya hanyalah Allah yang menentukan. Oleh karena itu kita harus bertawakal kepada Allah. Jadi karena kita tidak tahu takdir kita seperti apa, maka kewajiban kita adalah berikhtiar, berusaha dan berdoa, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika pada akhirnya usaha kita tidak membuahkan hasil, bagaimana sikap kita? Maka sikap kita adalah tetap berusaha dengan sebaik-baiknya, terus berusaha disertai dengan doa. Siapa tahu pada akhirnya Allah memberikan kehendaknya dan mentakdirkan apa yang kita inginkan. Karena Allah itu Maha Kasih dan Maha Sayang. Nah, pada akhir Ramadan ini saya ingin menyampaikan pesan supaya kita lebih meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada akhir Ramadan ini ada suatu malam yang mana pada malam itu doa dikabulkan oleh Allah, yaitu malam Lailatul Qadar. Pada malam itu monggo kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak istighfar. Di mana di dalam riwayat Aisyah, istighfar yang dianjurkan pada malam Lailatul Qadar itu adalah sebagaimana dikatakan oleh Nabi kepada Siti Aisyah, yaitu kita dianjurkan untuk membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan suka mengampuni, karena itu maafkanlah aku. Nah, kata afun beda dengan maufirah, beda dengan Allahumma firli. Kata afun ini artinya maaf. Artinya kalau kita meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita, kesalahan kita. Kita tutup, oleh Allah ditutup. Kemudian Allah tidak akan membuka baik di dunia maupun di akhirat, sehingga orang itu tidak lagi terbaca perbuatan dosa dan pahala dan maksiatannya. Tetapi kalau afun beda maknanya, yaitu afun artinya dihapus. Penekanan maknanya dihapus, yaitu orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa dan sebagainya, kalau kita meminta ampun, maaf kepada Allah, maka Allah akan hapus, sehingga Allah tidak jadi memberikan siksa di akhirat nanti. Oleh karena itu, melalui mimbar ini kami berharap perbanyak meminta ampun kepada Allah, meminta maaf kepada Allah. Siapa tahu
wabah corona ini dengan kita bersama-sama memohon bermunajat kepada Allah. Siapa tahu virus corona ini diganti oleh Allah dengan rahmatnya sehingga lenyap seketika, sehingga warga negara Indonesia kembali bekerja dengan baik dalam keadaan sehat walafiat dan mendapat ridho dari Allah, sehingga bebas dari berbagai macam penyakit dan multi krisis yang sedang melanda kita. Dengan harapan mudah-mudahan Allah berikan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita menjadi hamba Allah yang diridhoi dan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.